Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Before we start, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Let me check attended first. Baiklah, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Sebelum kita memulai, marilah kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Last week we learned about daily conversation. Do you remember how to ask for permission in English? Nah, minggu lalu kita belajar tentang percakapan sehari-hari. Masih ingat bagaimana cara meminta izin dalam bahasa Inggris? So today we learning how to give instruction and information in English and how to respond to them politely. You also practice speaking use is expression. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara memberi instruksi dan larangan dalam bahasa Inggris serta cara meresponnya dengan sopan. Kalian juga akan berlatih berbicara menggunakan ungkapan-ungkapan ini. Baiklah, bisa kita mulai. Sekarang I will show you a short video. Please watch and listen carefully to the expression used. Sekarang Ibu akan memutar sebuah video pendek. Silahkan tonton dan dengarkan secara bersama ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam dialog tersebut. Learn about giving instruction, yang artinya memberikan perintah. So giving means memberikan dan instruction artinya adalah perintah. So in this video we're going to learn about how to ask someone to do something. Without any further ado, let's get started. Nah, untuk memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris, itu biasanya ada dua pola yang paling umum digunakan. So, the first one is verb plus object. Kata kerja ditambah objek. Kata kerjanya itu base form ya, bentuk dasar. Nah, ini simple sekali, sederhana sekali. Contohnya begini. Close the door. Close the door. Tutup pintu itu. Close berarti kata kerja, the door berarti objek. Kemudian ada read the book. Baca buku itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kalimat perintah itu tidak ada kata kerja di dalamnya, melainkan kata sifat? Cara memerintahkannya bagaimana? Be plus adjective. Jadi be kemudian kata sifat. Contoh, be careful, hati-hati. Jadi careful itu artinya hati-hati. Kemudian be quick. Quick itu artinya cepat, jadi cepatlah gitu. Jadi kalau untuk kalimat perintah yang menggunakan kata sifat, ini polanya. Kemudian yang menggunakan kata kerja, begini polanya. So, kita masuk ke contoh yang lebih banyak lagi agar makin paham ya. Okay, now let's see how to ask someone to do something. Sweep the floor. Sapu lantai ini. Wash your hands. Cuci tanganmu. Iron this uniform. Setrika seragam ini. Nah, itu contoh-contoh dari cara memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris. Jika kita ingin memerintahkan seseorang dengan lebih sopan, kita bisa tambahkan satu kata yang pasti kalian semua sudah tahu. Kata itu adalah please. Jadi please bisa kita letakkan di awal kalimat. Contohnya please sweep the floor. Atau di belakang kalimatnya. Wash your hands, please. Gitu. Jadi kalau kita tambahkan kata please, itu akan terdengar lebih sopan lagi. Next. Nah, sekarang untuk memerintahkan seseorang tapi tidak ada kata kerja di dalamnya. Contohnya, be quiet, our teacher is talking. Tenang atau diamlah, guru kita sedang berbicara. Be polite, he is older than us. Sopanlah, dia lebih tua dari kita. Be brave, I know you can do it. Beranilah, aku tahu kamu pasti bisa melakukannya. Nah, jadi quiet, diam, polite, sopan, brave itu berani adalah kata sifat atau adjectives. Jadi di depannya itu kita tambahkan be untuk menjadikannya kalimat perintah. Nah, sama seperti tadi, jika kita ingin lebih terdengar sopan, itu kita bisa tambahkan please
di depan atau di belakang kalimat perintah itu. Contohnya, please be quiet atau be quiet please. Please be polite atau be polite please. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya di dalam kalimat perintah itu ada berupa larangan untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi kita diperintahkan untuk tidak melakukan sesuatu. Bagaimana polanya? Don't plus verb yang bentuk dasar. I know a lot of you have heard this word before. Don't. Pasti sering sekali mendengar kata ini. Nah, for your information, don't itu adalah singkatan dari do not. Yang kalau diletakkan di depan kalimat seperti ini, itu artinya jadi jangan. Jadi jangan, kemudian ada verb, kata kerja gitu. Oke, nanti kita akan bahas dengan contoh-contohnya. Kita masuk pola yang kedua. Pola yang kedua itu adalah kalimat larangan, perintah untuk tidak melakukan sesuatu, tapi tidak ada kata kerjanya. Nah, itu bagaimana? Nih, don't plus be plus adjectives. Don't ditambah be, kemudian ditambah kata sifat. Oke, mari kita bahas contoh-contoh dan perbedaannya. Penggunaan don't. Yang pertama, don't forget. Jangan lupa. Don't eat my cake. Jangan makan kueku. Don't cheat. Jangan menyontek atau jangan curang. Oke, perhatikan. Forget, lupa. Eat, makan. Cheat, menyontek, itu adalah kata kerja. Makanya itu polanya cuma tinggal don't, kemudian ditambah kata kerja. Nah, contoh berikutnya yang akan kita bahas adalah yang ada kata sifat di dalamnya. Contoh, don't be noisy. Jangan ribut. Don't be shy. Jangan malu-malu. Don't be afraid. Jangan takut. Okay, look at this. Noisy, shy, afraid itu adalah kata sifat. Ribut, malu-malu, takut itu adalah kata sifat. Makanya sebelum kata sifat itu ada be. Setelah don't itu ada be ya. Jadi don't be noisy, don't be shy, don't be afraid. Itu perbedaannya dengan kalimat larangan yang ada kata kerja di dalamnya. Nah, bagaimana respon kita ketika seseorang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu? Di antaranya, yes ma'am or yes sir. Ma'am itu digunakan untuk panggilan kepada wanita dewasa yang sudah menikah. Nah, kalau sir itu untuk pria dewasa. Jadi yes ma'am or yes sir. Bisa juga diganti dengan orang yang memerintahkan kita. Contohnya misalnya ayah kita bisa bilang yes dad. Atau ibu misalnya yes mom. Gitu. Kemudian ada alright, artinya oke, baiklah. Kemudian sure, no problem. Baik, nggak masalah. Ada yes, sure. Okay ma'am or okay sir. Dan ada sure. Baik. Hi Jay, what are you doing here? Hi Bobby. Lucas asked me to replace him to play football with you. He is unwell, so he needs to rest. Oh, I see. Please wear your shoes then. Okay. Write down the expression you heard and anything you do to not understand. Tuliskan ungkapan-ungkapan yang kalian dengar dan hal-hal yang belum kalian pahami dari video tersebut. Nanti Miss akan menjelaskan. Let's discuss the video. What expression did you hear? Baiklah, sekarang kita akan bahas video tadi. Ungkapan apa saja yang kalian dengar? What does don't let mean? How you respond if someone say open the window please? Apa arti dari don't be late? Bagaimana cara merespon jika seseorang berkata open the window please? Bagaimana kalau orang itu menyuruh kita tolong bukakan jendela ini gitu. Now open your textbook to page 13:5 with your partner. Read and practice the dialogue together. Jadi sekarang buka buku kalian di halaman 35 bersama pasangan kalian, bacalah dan praktikkan dialog yang ada. Next, find order example of instruction and formation and write them down with the response. Selanjutnya, cari contoh dari ungkapan instruksi dan larangan, lalu tuliskan beserta responnya.
Look at the feature for 14 page. Please write and sentence using an instruction or vibration based on the image. Jadi, lihat gambar pada halaman 41. Silahkan buat kalimat yang menggambarkan perintah atau satu kalimat larangan berdasarkan gambar tersebut. Now let's play together a short role play. I'll give you a role card. Practice it with your partner. If you need help with pronunciation or grammar, feel free to ask me. Sekarang mari bermain peran. Ibu akan memberikan kartu peran. Praktikkan dialog tersebut bersama pasangan kalian. Jika kalian memerlukan bantuan dalam pelafalan atau struktur kalimat yang belum kalian mengerti, jangan sungkan untuk menanyakan kepada Miss. Now, present your short dialogue in front of the class using add expression we'll learn. Sekarang tampilkan dialog pendek yang telah kalian buat di depan kelas menggunakan ekspresi yang sudah kita pelajari. Wah, bagus sekali ya. Sepertinya kalian sudah paham untuk materi pada hari ini. Next, let's make a short summary with expression have we learned today. Can anyone give an example of an instruction in English? For homework, I want to try using an instruction at home, like the door please, like close the door please, or don't touch that, and write to who you said it and their response. Next week, we will learn how to invite someone volatile. Be ready. Mari kita buat rangkuman singkat. Ungkapkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Siapa saja yang bisa memberi contoh perintah dalam bahasa Inggris? Miss mau tahu nih sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. Nah, sebagai tugas di rumah, Miss minta kalian untuk mencoba menggunakan ungkapan instruksi di rumah seperti close the door please atau don't touch that. Lalu catat kepada siapa kalian mengucapkan dan apa respon mereka. Jangan lupa dikerjakan. See you next week. See you, bye-bye.